Bapak, mohon maaf sebelumnya saya izin off cam, dikarenakan koneksi internetnya kurang, stabil, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan, memasuki, sesi diskusi, pada pertemuan kali ini. Kami, dari bab 6 yaitu, tentang hukum. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, perkenalkan saya Ginda Nur Aulia. Di sini saya selaku moderator dan anggota kelompok saya yang pertama ada Hemilia, yang kedua ada Friska, dan yang ketiga ada Yen. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan dari Sayla, akan dijawab oleh Friska. Kepada Friska, silakan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaannya adalah, apakah boleh hakim menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili? Hakim boleh menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili, sesuai dengan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Artinya, apabila ternyata dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuannya atau jawabannya, maka barulah mencari dalam hukum kebiasaan atau kearifan lokal atau yang kita sebut dengan hukum tak tertulis. Seperti itu. Apakah cukup, Sayla? Cukup, terima kasih. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi? Disilakan. Mungkin sambil menunggu kita langsung saja lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Sari Ulpah. Akan dijawab oleh Hemilia. Kepada Hemilia, disilakan. Terima kasih moderator. Baik, pertanyaannya mengenai bagaimana upaya untuk memperbaiki sistem hukum yang mengalami disorientasi gerakan dan tujuan, serta siapa yang berperan penting dalam upaya tersebut. Sistem hukum yang dimaksud yaitu struktur, substansi, dan kultur, serta sarana dan prasarana. Mengenai struktur, diibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuatan dan penegakan hukum. Terkait dengan ini, maka perlu dilakukan seleksi yang objektif dan transparan terhadap aparatur penegakan hukum. Yang kedua, mengenai substansi. Substansi suatu peraturan hukum perundang-undangan dipengaruhi sejauh mana partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang memungkinkan substansi tersebut dari pemikiran yang berkembang di dalam masyarakat yang akan dimasukkan ke dalam lembaga legislatif, dan dari lembaga inilah pemikiran dirumuskan untuk dijadikan sebagai undang-undang. Mengenai kultur, yang terkait dengan perilaku masyarakat maupun aparatur penegak hukum, untuk ini diperlukan untuk membentuk suatu karakter yang baik agar dapat melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dan untuk mengenai sarana prasarana, bisa bekerja sama dengan baik apabila struktur, substansi, dan kultur sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang semestinya. Dengan demikian, yang berperan penting dalam upaya ini yaitu aparatur penegak hukum, baik pemerintah serta masyarakat itu sendiri.
Bagaimana Sari, apakah sudah cukup? Bagai Baik, apakah ada yang ingin menambahkan kepada teman-teman ataupun ingin menanggapi? Disilakan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Putri Regiana, yaitu akan dijawab oleh Yen Yen. Kepada Yen Yen, disilakan. Untuk pertanyaan dari Putri Regiana tentang legal basis alur perizinan yang dilalui jika seseorang konsultan hukum asing yang memiliki kantor konsultan hukum yang berbadan hukum beralokasi di Indonesia berkeinginan untuk mendirikan law firm atas namanya, apakah dapat diperbolehkan? Tolong kemudian beritahukan koridor-koridornya, apa yang dilarang dan diperbolehkan. Ketentuan advokat asing di Indonesia, advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan, yaitu memperbolehkan advokat asing untuk bekerja sebagai karyawan atau tenaga asli dalam bidang hukum asing pada kantor advokat Indonesia. Bidang hukum asing yang dimaksud yaitu hukum dari negara asalnya atau hukum internasional di bidang bisnis, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan untuk dapat memperkerjakan advokat asing. Yang pertama, kantor advokat yang bersangkutan harus mengajukan persetujuan untuk memperkerjakan advokat asing kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, advokat asing wajib memperoleh izin kerja dari Menteri Ketenagakerjaan. Yang ketiga, jumlah advokat asing yang dapat diperkerjakan pada kantor advokat ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan advokat Indonesia yang bekerja pada kantor tersebut. Yang kelima, advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik, dan membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Dapatkah advokat asing mendirikan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Advokat berpraktik dan atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia? Berdasarkan kedua pasal di atas bahwa advokat asing tidak dapat mendirikan kantor jasa hukum atau kantor advokat di Indonesia. Oleh karena itu, pendirian kantor advokat dalam bentuk apapun tidak diizinkan di Indonesia apabila didirikan oleh advokat asing, begitu pula kantor perwakilannya. Bagaimana Putri Regina jawabannya? Apakah sudah cukup? Baik teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan ataupun menanggapi?
Baik, selanjutnya jika tidak ada yang ingin menambahkan, langsung lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan dari Yulis, akan dijawab oleh Yenyen. Kepada Yenyen, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan dari Yulis, apakah hukum adat bisa digunakan sebagai sumber undang-undang suatu negara? Hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Sementara itu, negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional, bersifat dapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya. Di keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara, keberadaannya tetapi penggunaannya pun terbatas. Bisa atau tidaknya hukum adat dijadikan sumber hukum undang-undang negara tergantung pada. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan ataupun menanggapi? Disilakan. Jika tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima dari Putri Sylvia Febianti. Pertanyaannya akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu pertanyaannya, menurut teori hukum alam bahwa ada dua jenis hukum yang akan berlaku. Salah satunya hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Lalu contohnya seperti apa dan mengapa bisa ada hukum yang lahir tanpa pandangan manusia? Jawabannya itu dalam kajian filsafat hukum dikenal beberapa aliran tentang hukum. Salah satunya yaitu aliran hukum alam. Hukum alam adalah aturan berdasarkan kebiasaan peristiwa tertentu yang dapat menghasilkan perkiraan melampaui saat peristiwa itu berlangsung. Untuk contohnya sendiri yaitu misalnya ketika Ibrahim memperhatikan bahwa matahari biasanya tampak terbit dari arah timur setiap pagi. Dirinya menyimpulkan matahari selalu tampak terbit dari arah timur. Kesimpulan itu merupakan pernyataan hukum alam karena diambil berdasarkan kebiasaan penampakan matahari oleh pengamat yang berada di bumi serta dapat menghasilkan perkiraan bahwa esok hari, lusa, bulan depan, atau 6.000 tahun setelah Ibrahim menyimpulkan matahari pasti akan selalu tampak terbit dari arah timur. Jadi hukum alam itu yaitu sudah kodratnya dari Tuhan seperti itu. Nah, untuk mengapa hukum alam bisa muncul? Jadi munculnya hukum alam itu merupakan usaha manusia untuk menemukan hukum dan keadilan yang ideal. Thomas Aquino merumuskan hukum sebagai peraturan yang berasal dari akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh seorang yang mempunyai kewajiban untuk menjaga masyarakatnya dan mengundangkannya. Oleh karena dunia itu diatur oleh tatanan ketuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal ketuhanan. Hukum ketuhanan adalah yang tertinggi. Dan Thomas Aquino membedakan 4 macam hukum, yaitu lex aeterna,
lex naturalis, lex divina, dan lex humana. Eh, Jadi hukum alam itu hukum yang memang tidak aliran hukum alam itu sendiri sebenarnya dibagi dua pada menurut sumbernya, yaitu ada hukum irasional dan rasional. Aliran hukum yang irasional ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Jadi yang ditanyakan oleh Putri Sylvia itu yang hukum alam yang irasional seperti itu. Untuk Putri, apakah jawaban saya dapat diterima? Putri Sylvia? Ya, baik. Terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan ataupun menanggapi? Disilakan. Mungkin saya ingin menyampaikan sedikitnya tambahan ya. Ini mengenai hakikat. Memang bukan hukum alam, tapi seperti halnya hakikat. Jadi ada hakikat atau persepsi. Persepsi itu setiap orang berbeda-beda, tetapi hakikat itu hal yang sesungguhnya. Seperti contohnya itu adalah bahwa api bersifat panas. Dalam persepsi manusia, mungkin jika belum menyentuhnya, manusia tidak akan mengetahui bahwa api itu bersifat panas. Tetapi pada hakikatnya, api itu bersifat panas tanpa manusia itu sendiri belum pernah memegangnya. Jadi baik manusia itu belum memegangnya ataupun karena mereka tahu bahwa hakikat api itu bersifat panas. Mungkin itu ada hubungannya dengan contoh yang tadi, yang dari Ibrahim. Seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman, dikarenakan pertanyaan sudah cukup dan sudah habis maksudnya. Jadi apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan ataupun menanggapi, disilakan, ataupun ingin mendiskusikan sesuatu tentang hukum di sini juga dipersilakan. Oke, untuk sementara mungkin saya dulu masuk ya. Nanti di akhir oleh kelompok disimpulkan, dan jika ada yang memang nanti ditanyakan kita diskusi sama-sama. Oke, mengenai Baik, hukum Pak. ya, di bab ini ya sebenarnya tujuan utama dari materi ini adalah bagaimana kita mengetahui, memahami ya tentang penegakan hukum yang berkeadilan ya. Jadi sekian banyak hukum yang Anda ketahui, yang Anda bahas ya, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis ya, maupun hukum alam dan sebagainya yang tadi juga banyak disinggung dan ditanyakan. Ada hal penting mungkin yang menjadi fokus perhatian kita dalam hal materi kewarganegaraan ya, dan karena ini penegakan hukum yang lebih terarah, terukur adalah ya hukum yang positif ya, hukum yang berlaku, hukum di negara. Dari mana itu asalnya hukum tadi, tentang sumber hukum ya, adanya hukum positif ya, adanya hukum yang tertulis katakanlah dalam negara itu ya dari berbagai sumber ya. Ya tentunya dari yang tidak tertulis ya. Termasuk ya mungkin hukum adat ya. Lalu dijadikan sebagai pedoman yang tertulis, jadi hukum yang tertulis ya. Bahkan
hukum agama pun dalam negara kita, karena kita ini negara yang mengakui adanya agama, ya walaupun bukan negara agama, tapi hukum agama juga ada yang telah diadopsi menjadi hukum nasional, ya. Kompilasi hukum Islam misalnya, itu termuat dalam beberapa undang-undang tentang hukum nasional yang bersumber dari hukum agama. Itu ya. Jadi ketika memang ada itu diperlukan sebagai sumber atau sebagai aturan tertulis, maka melalui politik hukum, melalui proses politik, maka hukum akan diberlakukan ya di suatu tempat ataupun suatu negara. Oke. Mengenai hukum ini, kenapa ini penting untuk Anda pahami ya? Karena ini akan menyangkut kehidupan kita ya. Coba yang bisa on cam boleh on cam ya. Yang tidak terkendala teknis biar sama-sama nyaman. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini hal yang penting dalam aspek kehidupan, semua aspek kehidupan, karena tidak bisa kita lepas dari yang namanya hukum. Bukan berarti hukum itu untuk menghukum. Ya. Ini mungkin salah satu persepsi yang keliru jika anggapan orang dengar istilah hukum ya untuk menghukum. Ya, ya bukan. Hukum itu kan untuk melindungi, ya, untuk mengatur supaya lebih tertib dalam kehidupan bernegara. Kita lihat tujuan negara kita adalah melindungi kan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu di pembukaan Undang-Undang 45 saja kita telah bersepakat ya, bahwa tujuan negara itu untuk melindungi, bukan untuk menghukum. Jadi keliru misalnya jika negara terlalu mudah ataupun tempat kekuasaan terlalu mudah untuk menghukum warga negaranya, untuk menghukum rakyatnya. Bukan hanya hubungan antara penguasa dan rakyat ya, hukum juga itu mengatur hubungan antar warga negara sesama rakyat. Supaya ada keteraturan ya, bukan supaya ada masalah, bukan supaya ada sengketa hukum ya, supaya ada keteraturan. Kalaupun nanti ada masalah, ada sengketa, itu bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Supaya terdapat keadilan, maka lahirlah hukum gitu kan. Supaya untuk mencari keadilan hukum itu ya. Dan kalau berbicara proses hukum ya, untuk mencari keadilan, hukum merupakan jalan terakhir ya. Kalau selama masih bisa dimusyawarahkan, maka tidak perlu misalnya ya kita masuk ke proses hukum ya, atau lari ke masalah hukum. Tentunya ini pun harus kita pahami berbagai macam jenis-jenis hukum nantinya, mana yang bisa dimusyawarahkan, mana yang tidak. Oke, kita sedikit memori kita mundur ya ke peradaban kuno di era Yunani. Ada seorang filsuf yang namanya Cicero yang mengatakan bahwa ubi sisuetas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi pandangan yang paling sederhana saja dari masyarakat kuno, ya, dari peradaban kuno yang cukup maju, mengatakan bahwa penting suatu hukum itu ada di masyarakat. Tidak serta-merta hukum langsung tertulis ya, paling tidak butuh pengaturan dalam kehidupan bersosial itu. Apalagi kita berbicara masalah negara. Dalam lingkungan terkecil saja, dalam keluarga tentunya kan ada kode etik, ada hukum atau ada aturan yang mengatur. Ada fungsi yang berperan antar anggota keluarga, ada kepala keluarga. Bagaimana supaya taat, patuh pada kepala keluarga. Bagaimana batasan-batasan moral dalam kehidupan berkeluarga. Melangkah kita keluar rumah misalnya, ada lingkungan masyarakat, lingkungan sosial. Masyarakat kuno saja, masyarakat primitif saja, misalnya pada saat zaman suku-suku juga begitu ya. Kenapa bisa taat pada kepala suku? Karena memang ada yang mengatur, ya ada aturan gitu kan. Sadar bahwa ini saya warga suku ini, misalnya anggota suku ini kepala suku saya, ini pimpinan saya. Itu pun dialami oleh kehidupan yang lebih luas lagi, ya terutama negara yang kita kenal ya negara modern hari ini ya, dari abad pencerahan sampai sekarang ya, berkembang terus negara-negara modern. Dan ini memang masalah hukum ini sebagai salah satu indikator salah satu negara. Negara itu menjadikan hukum sebagai
panglima atau tidak kan gitu. Terutama hukum positif ya, hukum yang memang tertulis yang fungsinya untuk melindungi hak asasi manusia. Makanya bab ini kita sama kan ya, hukum dan hak asasi manusia. Negara yang kita kenal sebagai negara bangsa, negara modern, nation state itu karena cirinya adalah rule of law ya, negara hukum. Dalam bahasa Belanda disebut Rechtsstaat. Artinya kehidupan kenegaraan itu diatur oleh hukum. Negara kita apakah negara hukum? Kita lihat di awal di pasal 1 ayat 2 atau ayat 3 ya, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Bukan negara politik, bukan negara demokrasi ya. Yang logis yang tertulis dalam hukum tertinggi kita, sumber hukum tertinggi kita yaitu Konstitusi Undang-Undang 45, negara hukum ya. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum. Itu juga salah satu ciri bahwa kita ini benar-benar menganut azas rule of law dalam kehidupan bernegara. Lalu kenapa misalnya perlu hukum ya? Kita kembali pada hakikat manusia. Menurut Thomas Hobbes ya, ini filsuf di abad 15-16 ya, mengatakan bahwa manusia itu homo homini lupus ya. Jadi seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya. Artinya manusia itu dibekali oleh nafsu ya, oleh ambisi, oleh keserakahan. Bisa saling memangsa, bisa saling membunuh. Mungkin bisa lebih kejam daripada hukum rimba, dari binatang, dari serigala itu kan. Bisa berbuat kejam. Penguasa bisa menindas rakyatnya. Sesama rakyat bisa saling membunuh demi sebuah ambisi. Berebut makanan ya, berebut kekuasaan, berebut jabatan, berebut pengaruh. Manusia bisa saling membunuh. Makanya kita lihat sejarah politik modern ya muncul karena memang untuk menghindari adanya otoritarianisme, adanya diktatorisme yang kekejaman feodalisme raja terhadap rakyat. Lahirlah rule of law, lahirlah demokrasi, biar rakyat sama kedudukannya ya. Lahirlah konstitusi kan gitu. Lahirlah pengakuan terhadap hak asasi manusia. Itu yang kita harus pahami secara utuh ya. Jadi manusia sekali lagi ya, kalau tidak bisa diatur, kalau tidak ada yang mengatur, maka ya akan liar seperti hukum alam ya. Bahkan dalam kehidupan modern hari ini pun apakah selesai nggak urusan kekejaman manusia? Tentunya peperangan masih tetap ada ya. Kejahatan masih tetap ada. Berarti ya, manusia itu memang secara naluri, secara kodrati itu bisa seperti itu. Kita mungkin pernah mendengar ya, atau belum pernah mendengar. Hewan misalnya, ada seorang harimau memakan anaknya. Harimau menghamili anaknya misalnya. Tapi kalau manusia ya, antar hubungan darah, antar anak, antar orang tua dan anak, ada yang dibakar, ada yang dibunuh, ada yang dibantai. Belum lagi sama orang lain ya. Sejahat-jahatnya mau tidak akan memangsa anaknya kan gitu ya. Tapi manusia itu bisa kalau sudah kejam bisa melebihi kekejaman binatang itu kan. Itu ya kenapa manusia itu eh, perlu adanya aturan yang lebih memaksa ya. Ketika manusia tidak bisa dikendalikan oleh moralitas norma yang tidak tertulis, maka muncullah hukum tertulis biar lebih memaksa dan lebih mengikat. Itu pun tidak serta-merta bisa langsung hilang ya. Buktinya sampai sekarang di kita hukum telah ada, penegakan telah ada, tetapi kejahatan masih tetap ada. Korupsi juga misalnya yang melibatkan kekuasaan juga masih tetap ada ya. Berarti sampai kapanpun ya hukum selama bumi ini belum runtuh, katanya hukum selama langit belum runtuh, maka hukum itu masih tetap akan ada ya di dunia ini. Karena kejahatan tidak bisa hilang sama sekali ya.
Oke, itu ya tentang bagaimana hakikat hukum di awal, pertengahan, termasuk di Indonesia ya. Kita menganut sekali lagi rule of law atau negara hukum. Nah, dalam hal penegakan hukum di suatu negara, katakanlah di Indonesia, ya kita mengalami berbagai macam jenis hukum. Coba kita pahami dua jenis hukum yang ini akan berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang disebut dengan hukum publik, ya, dan ada yang disebut dengan hukum privat. Hukum publik disebut juga hukum pidana, ya. Hukum privat disebut juga dengan hukum perdata. Nah, kita pahami dua hal itu dulu ya. Coba dari Sari Ulfah, hadir. Sari Ulfah, Winda Hernida, Hadir Pak. Hadir, Pak. siapa ini Winda? Apa yang kamu ketahui tentang hukum pidana dan sebutkan contohnya. Satu aja. Apa yang Anda ketahui tentang hukum pidana dan sebutkan contohnya. Yang dalam pikiran aja tidak perlu Anda baca-baca. Yang dalam benak Anda kira-kira apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana dan apa contoh kasusnya? Atau apa yang diatur dalam hukum pidana? Itu aja. Biar lebih sederhana ya pertanyaannya. Nur Hidayati. Keseluruhan peraturan untuk yang melarang, Pak. Contohnya aja langsung. Oke. Nur Hidayati. Ya, apa? Pembunuhan. Oke, udah selesai. Udah cukup. Nur Hidayati hadir. Hadir, Pak. Coba kamu. Apa itu hukum pidana dan apa kasusnya? Contohnya. Menurut saya hukum pidana itu hukum yang mengatur tentang pelanggaran terhadap perundang-undangan seperti misalnya kasus pembunuhan, kasus korupsi, kasus pencurian dan lain-lain. Mungkin kalimat awalnya itu kurang tepat ya. Yang namanya hukum tentunya pelanggaran terhadap perundang-undangan ya. Tapi kalau kasusnya itu betul ya. Sohibul Hidayat. Oke, terima kasih Nur yang sudah menjawab. Sohibul Hidayat. Iya, Pak. Coba Iya, menurut Pak. kamu apa? Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana. Contohnya pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain-lain. Korupsi dan lain. Adinda, oke terima kasih. Adinda Yuliani. Hadir, Pak. Coba menurut kamu apa? Serangkaian hukum tertulis di mana di dalamnya mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dan adanya Contohnya? sanksi itu bagi pelanggar. Contohnya? Contohnya pembunuhan, pencurian. Oke, udah terima kasih. Yang Intan? Yang Intan hadir? Hadir, Pak. Menurut kamu apa? Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Contohnya seperti pembunuhan, penipuan, itu. Oke, makasih ya. Jadi ini sudah ada poinnya. Jadi kejahatan atau pelanggaran yang melibatkan kepentingan umum ya. Nanti coba ini catat ya. Jadi publik berarti untuk kepentingan umum. Berarti ini yang satunya lagi nih ya. Yang lainnya siap-siap. Hukum pidana dan juga hukum
data. Nah, sekarang coba Anda yang saya tanya, yang saya panggil, apa yang Anda ketahui tentang hukum perdata dan apa contohnya? Tuh, ya jadi pertanyaan kedua nih yang belum akan saya panggil. Damendara Olivia Bangun. Iya, Pak. Apa yang kamu ketahui aja tentang hukum perdata dan apa contohnya? Hukum perdata itu hukum yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat, Pak. Oke, contohnya? Contohnya kayak hukum hak waris, Oke, kekeluargaan. tentang hak waris. Oke, udah, terima kasih. Putri, Sylvia. Hukum perdata. Hukum perdata. Halo. Contohnya aja. Contohnya kayak hukum mengenai hak asasi, Pak. Kurang jelas tentang apa? Mengenai apa? Mengenai pelanggaran hak asasi, Pak. Hak asuh. Pertama kan prinsipnya, oke, terima kasih. Yang satu hukum publik, yang satu hukum privat ya. Lia Nuraini, Unsil, Jawa Barat. Hadir Lia? Hadir, Pak. Menurut saya hukum perdata adalah mengatur kepentingan individu masyarakat. Individu masyarakat. Contohnya? Contohnya seperti tentang perceraian. Perceraian. Kenapa ada perceraian? Karena perceraian. Kenapa ada perceraian? Iya, betul. Kenapa ada perceraian? Karena didata oleh pemerintah. Ada Dataan. Didata ya. Kamu didata oleh pemerintah. Kamu terdata oleh pemerintah. Terdata karena. Jadi gimana kalau kamu mau cerai nggak? Kan terdata aja. Lalu cerai gitu. Oke, udah, terima kasih. Imelda. Ya, Pak. Hukum perdata itu apa? Ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Contohnya? Contohnya kayak masalah warisan, utang piutang, sengketa tanah lahan, pencemaran nama baik. Terus? Sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten. Oke, udah. Makasih. Dena Prihastani. Hadir, Pak. Hukum perdata itu apa? Hukum perdata itu hukum yang mengatur hak-hak atau kewajiban kepentingan individu kepentingan individu dalam masyarakat atau individu dengan individu. Contohnya tuh kayak pencemaran nama baik. Gitu, Pak. Kalau pencemaran nama buruk gimana? Ya sama sih, Pak, kan itu individu dengan individu. Jadi itu pakainya hukum perdata gitu. Individu dalam masyarakat gitu. Oke, udah. Makasih ya. Dena, kamu orang mana, Dena? Ya, sama-sama, Pak. Saya ya, kamu orang mana? Cilacap. Oh, Cilacap. Orang Cilacap. Ya. Oke. Pesan ya, beda bahasanya. Logatnya itu ya. Dena. Rahma, Siti, Saadah. Rahma. Itu
mengatur hak dan kewajiban individu. Contohnya utang piutang, Oke. pemerintahan. Oke, udah sama dengan yang lainnya ya. Tadi ada yang menyinggung masalah perceraian ya. Saya mau tanya nih, yang belum tanya, kenapa ada perceraian? Lutfi, Ropina, Iya, Pak. kenapa ada tadi ada yang teman Anda ada yang bilang perceraian masuk ke hukum perdata. Saya mau tanya, kenapa ada perceraian? Kalau dilihat dari fungsinya kan hukum perdata itu menangani kasus yang bersifat privat, ya diantaranya perceraian itu, Pak. Iya, kenapa ada perceraian? KDRT. Disebabkan karena adanya konflik rumah tangga mungkin, Pak. Kenapa ada konflik rumah tangga? Oke, udah. Coba Mita Imasari. Kenapa ada perceraian? Maksudnya dalam konteks apa Pak perceraian Iya, dalam enggak tanya, itu? saya nanya aja enggak dalam Dihubungkannya konteks. kalau ke hukum? Iya, kamu kan kenapa ada perceraian aja gitu aja. Pakai logika aja, ini kan logika. Kenapa ada perceraian? Karena tidak adanya kecocokan. Kecocokan. Kenapa tidak kecocokan? Kamu dan Napis tidak cocok. Bisa bercerai nggak? Ini contoh misalnya, kamu sama Napis tidak cocok. Lalu tiba-tiba bercerai, bisa nggak? Bisa saja Pak. Bisa. Karena mungkin Jangan mungkin, ini hukum itu pasti ya. Ini tidak ada istilah mungkin, tidak mungkin. Bicara logika itu kepastian dalam berpikir. Oke, nggak apa-apa. Nurdiandini, kenapa ada perceraian? karena sudah tidak ada kecocokan, Pak. Iya, kenapa ada kecocokan? Tiba-tiba jadi cocok aja. Elpa, oke. Elpa. Karena sebelumnya kan ada pernikahan, jadi. Ya itu udah. Udah, jawabannya itu. Kenapa ada perceraian? Karena ada pernikahan. Ada perkawinan. Kalau tidak ada perkawinan tidak akan ada perceraian. Itu yang saya maksud ya. Jadi harus logis ya. Jangan sampai karena tidak cocok, saya dan kamu tidak cocok. Lalu cerai misalnya. Siapa lu? Siapa gue juga gitu kan. Kenapa harus cerai sama kamu ya? Kecuali saya menceraikan istri saya misalnya. Itu bisa ya. Nikah aja belum masa mau cerai gitu ya. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan kategori hukum perdata itu bukan perceraiannya. Jadi dalam undang-undang itu undang-undang tentang perkawinan. Itu masuk ke dalam kategori hukum perdata. Bahkan itu kalau kita dari sumbernya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu bagi umat Islam itu salah satu kompilasi hukum Islam ya. Tentang perceraian, tentang warisan itu ada salah satu adopsi dari hukum agama ke hukum negara yang tadi ditanyakan ya oleh diskusi tadi. Nah sekarang yang membedakan terjadinya hukum antara hukum publik dan hukum privat atau hukum pidana dan perdata itu apa? Terjadinya hukum itu jika apa perbedaannya ya? Coba Mita Ima, Sari. Tadi kan sudah contohnya. Kamu udah ya? Udah saya tanya. Mungkin ya kelompok yang presentasi akan saya lewat dulu ya. Nafis. Coba. Nafis. Tadi kamu sudah lihat buka, sudah on cam. Halo Nafis. Iya Pak. Apa yang membedakan antara hukum publik dan hukum privat ya? Dalam terjadinya suatu hukum. Beda di sanksinya Pak. Sanksinya mana? Maksudnya? Kenapa sanksinya? Kalau misalkan sanksinya hukum perdata bisa berupa kayak ganti rugi atau permintaan lain gitu Pak. Kalau ininya hukum pidana, sanksinya bisa dipenjara. Dari sanksinya sih. Oke, itu kamu dari sanksi. Jadi tapi lebih berat yang bukan hanya sanksi pidana. ya.
Yang saya maksud, oke, itu salah satu indikator, walaupun tidak menutup kemungkinan ya. Hukum perdata juga ada yang bukan hanya dikenakan denda. Bisa jadi kalau itu putusannya misalnya bisa lari ke sanksi yang lain, bisa lebih berat daripada hukum pidana ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah terjadinya hukum itu apa yang membedakan. Itu ya. Coba Silvi, Oktaviani. Kan tadi kepentingan publik dan kepentingan privat ya. Kan awalnya, proses awal sebabnya hukum itu karena yang satu mah menyangkut publik, yang satu menyangkut hubungan orang per orang atau privat. Coba kalimat kuncinya apa? Ini juga penting ya. Gelar, anugerah. Ya, Pak. Coba perbedaan yang mengawali terjadinya hukum antara hukum publik dan hukum privat itu apa? Oh, perbedaan hukum publik sama hukum privat ya, Pak? Enggak, bukan itunya perbedaan maknanya, tapi awal terjadinya itu apa? Yang menyebabkan bisa terjadi hukum itu apa? Kan yang satu publik jelas ya, kepentingan publik, yang satu kepentingan individu orang per orang. Karena kasus, Pak. Iya, kasusnya bagaimana? Prinsipnya ya. Kalau hukum publik kasusnya kayak menyangkut kepentingan umum, Pak. Iya, Pak. Pemilu misalnya. Soalnya contohnya pembunuhan, Pak, atau korupsi. Apa yang maksud? Oke, pembunuhan menyangkut kepentingan umum. Maksudnya bagaimana? Coba jelaskan. Soalnya contohnya korupsi aja, Pak. Ya, korupsi. Kan korupsi itu kepentingan umum, Pak. Banyak apa ya? Maksud dampaknya Banyak itu untuk umum ya, kerugian untuk umum. Oke, itu. Ya, kerugian untuk umum, Pak. Oke, itu. Tapi pembunuhan misalnya, pembunuhan yang dibunuh adalah orang lain. Kamu rugi nggak? Enggak, Pak, tapi keluarganya, Pak. Nah, maksudnya bukan itu ya. Jadi bukan pada kerugiannya ya. Tapi awal yang mengawalinya, maksudnya begini. Gelar suatu hari sedang jalan di mall misalnya. Ada dua orang sedang baku hantam, lalu ada yang terbunuh. Kan kamu tidak punya niat untuk melihat itu. Tidak sengaja. Secara hukum apakah kamu terlibat tidak? Enggak, Pak. Terlibat, Pak, jadi saksi. Iya, itu yang dimaksud dengan hukum pidana ya. Jadi kasusnya ya, siapapun orang tanpa punya niat untuk ikut terlibat pun bukan hanya korban dan pelaku gitu kan, tapi siapapun bisa saksi, bisa pelapor ya. Kamu bisa melaporkan misalnya ada pembunuhan, kamu bisa melaporkan ada pencurian, kamu bisa melaporkan ada pemerkosaan misalnya, ada kejahatan, bisa pelapor, bisa saksi. Jadi yang orang yang terlibatnya lebih banyak. Ya. Untuk saksi misalnya kita jangan takut ya kalau misalnya Anda diminta untuk saksi, karena sekarang supaya dilindungi ada undang-undang tentang perlindungan saksi ya. Itu ya, jadi hukum pidana. Coba saya Zaiturayato Khiaroh. Hukum perdata itu bagaimana terjadinya? Bagaimana, Pak? Hukum tadi kan hukum pidana tadi jelas ya, siapapun orang bisa terlibat karena publik. Sekarang yang privat, yang perdata, bagaimana bisa terjadinya hukum dalam hukum perdata? Karena ada konflik antara perorangan gitu, Iya. Pak. Setelah konflik bagaimana? Kan orang ya, individu dan individu. Ada konflik. Lalu bagaimana setelah konflik? Mau langsung aja misalnya karena konflik udah kita berantem aja. Apakah itu hukum? Oke, kita ribut, kita gelut sampai enak misalnya. Oke, udah. Bapak. Enggak, Pak. Apa? Jadi hanya berdampak langsung bagi para pihak yang Iya, terlibat. yang mengawalnya Bapak. Hemila
Hemila anggota kelompok ya. Priska, coba berangkat dari Priska aja. Priska, coba kamu yang on cam. Hukum perdata terjadi jika bagaimana? Kenapa, Pak? Hukum perdata terjadi jika bagaimana? Jika ada menggugat. Jika ada yang menggugat. Yang Atau menggugat. ya, dalam bahasa hukum disebut dengan delik aduan ya. Jadi hukum perdata itu terjadi jika ada delik aduan. Sementara hukum pidana tidak perlu ada delik aduan. Siapapun yang melihat, yang menyaksikan, buktinya kuat, faktanya ada, itu bisa melaporkan kalau hukum pidana. Kalau hukum perdata itu harus ada pihak yang mengadukan ya. Jadi itu bedanya, hukum pidana tidak mengenal delik aduan, sementara hukum perdata itu mengenal delik aduan ya. Misalnya konsekuensi dari adanya perkawinan itu kan apa? Tadi yang kembali Luciana, April, konsekuensi dari adanya perkawinan apa? Perceraian, Pak. Perceraian. Kenapa ada perceraian? Karena ada perkawinan. Iya, sekarang bukan di sananya tapi di tengah-tengahnya. Setelah perkawinan kan tidak langsung bercerai kan? Tidak kan? Baru di Ya, sana Pak. misalnya perbedaan ya. Jadi begini, jangan mentang-mentang kita ini hukum itu sekali lagi bukan untuk menghukum ya, tapi untuk melindungi. Kenapa ada perkawinan diatur oleh negara supaya warga negara terlindungi. Jangan mentang-mentang misalnya ini negara hukum lalu Anda saya ingin mengalami hidup berdasarkan hukum misalnya. 2024 saya akan kawin misalnya. Tapi 2025 saya akan cerai. Ya tidak bisa seperti itu juga kan? Karena tidak perlu. Jadi jalan terakhir, upaya hukum itu jalan terakhir. Jika ada konflik, Anda dan teman Anda bisnis misalnya. Di atas materai, modalnya sama, keuntungan dan bagi rata. Ternyata teman Anda ada yang curang, ada yang berbuat kurang adil. Itu kan sengketa antar individu. Nah, akan terjadi sengketa hukum jika salah satu pihak itu mengadukan. Kalau tidak mengadukan, ya tidak akan ada masalah. Makanya dalam hukum perdata itu prinsipnya, selama masih ada upaya mediasi kekeluargaan, jangan berani-berani untuk masuk ke ranah hukum. Jangan mentang-mentang ada perkawinan lalu Anda mau bercerai misalnya, ya jangan. Ya kalau termasuk dalam hubungan usaha, jangan mentang-mentang Anda usahanya sudah baik, kalau memang baik, lancar seumur hidup dengan teman, join bisnis misalnya. Ya silakan aja lanjutkan. Sama kayak kawin, kalau memang mau sekali seumur hidup, ya sekali aja seumur hidup. Jadi upaya hukum adalah sebagai jalan terakhir. Tidak bisa hukum pidana, hukum data itu orang lain yang ikut campur, yang tidak tertulis dalam perjanjian tersebut. Misal ya, Reni Triatana misalnya ya, hadir Reni. Reni, kamu punya tetangga? Iya, Pak. Kamu punya tetangga misalnya dekat rumah kamu, dekat banget lah. Tiap hari itu mereka suami istri kata tetangga kamu itu. Bertengkar terus-menerus ya. Hari pertama piring pecah, hari kedua gelas, hari ketiga semua perabotan saling lempar ya. Ribut terus di dalam rumah tangganya. Kamu masih terganggu misalnya. Kamu lapor ke polisi, Pak Polisi, tolong ceraikan antara Pak Agus dan Ibu Iis, tetangga saya misalnya. Bisa nggak? Dalam hukum perdata? Nggak bisa. Ya, makanya ya dalam hukum perdata tidak bisa orang lain ikut. Jadi perceraian itu adalah mereka, urusan mereka berdua yang ikut janji setia, sehidup semati misalnya gitu ya. Oke, itu tentang perbedaan hukum pidana dan hukum perdata ya. Nah, sekarang kita pahami lagi tentang lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia ya. Lembaga hukum pertama apa yang jika ada masalah, jika ada kasus, kemana kita melapor? Lembaga untuk melapor. Julis. Ya, Pak. Jika ada suatu perkara, kemana Anda melapor? Kita mengenal lembaga-lembaga penegak hukum ya.
Pertama coba lembaga untuk melapor sesuatu kasus kejadian yang berkaitan dengan hukum. Polisi, Pak. Julis kemana? Kalau Julis kemana? Ya gelar ke polisi. Julis kamu kemana melapornya? Itu ke kepolisian dulu, Pak, atau Polisi. ke pengadilan? Polisi atau pengadilan? Harus jelas. Ya. Nah, ke polisi, Pak. Kepolisian. Jadi lembaga penegak hukum pertama ya yang fungsinya sebagai penyelidik, bahkan penyidik ya, itu kepolisian ya. Setelah polisi lalu dikemanakan? Sinta Amelia. Hadir, Pak. Kemana setelah polisi kemana? Ke pengadilan, Pak. Oke. Renita setelah polisi, setelah semua perkara berkas-berkas polisi lengkap, diperiksa, barang bukti, saksi, fakta-fakta, laporan lengkap. Dari polisi dikemanain? Renita. Kejaksaan, Pak. Enggak, saya nanya yang lain dulu. Renita. Ke pengadilan, Pak. Pengadilan. Sylvia Oktaviani kemana? Oke, jadi ini kita harus paham ya. Jadi sistematikanya tidak langsung diadili, tapi ada disidik dulu oleh jaksa. Jadi lembaga kedua setelah kepolisian adalah kejaksaan. Jaksa itu nanti dalam persidangan tugasnya untuk menuntut. Dari semua perkara yang diurus oleh polisi ya, BAP, polisi diperiksa lah oleh kejaksaan, kira-kira ini apa yang bisa dituntut, pasal apa yang akan dikenakan dari kejahatan dari kasus yang ditanganinya tersebut. Setelah lengkap dari kejaksaan barulah dilarikan ke rumah sakit. Dilarikan ke mana setelah dari kepolisian? Gelar. Kamu kayaknya tahu masalah hukum nih. Kejaksaan, Pak. Nah, dari kejaksaan ke mana? Langsung, Pak, dituntut, Pak. Masa langsung dituntut dari kejaksaan? Maksudnya kan itu dulu, Pak, dilihat kasusnya dulu, Pak. Iya, lembaga kan kita sedang belajar lembaga. Anda sambil baca buku kan setelah kepolisian, kejaksaan, lalu apa setelah itu? Lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia selain kepolisian dan kejaksaan apa? Pengadilan, Pak. Nah, barulah masuk ke pengadilan. Jadi dari berkas, tolong Anda sambil catat ya kalau kecil kalau perlu, biar lebih sistematis. Karena harus saya jelaskan. Waktu sedikit mungkin nanti 1 menit atau 2 menit lah. Kalau ada dosen yang nanti ini tolong sebentar buat saya ya. Mumpung ingat. Oke, jadi ke pengadilan ya. Di sanalah akan ada persidangan ya. Dan ada juga pihak nanti akan memvonis yaitu hakim ya dari sekian keterangan tersangka. Nah, ini juga harus Anda pahami ya, status orang ditangkap itu bisa ada tersangka, terdakwa, terpidana ya. Itu juga beda-beda ya. Kalau dia masih dalam persidangan statusnya itu masih tersangka ya. Kalau sudah ada dakwaan dari jaksa itu terdakwa. Kalau sudah divonis oleh hakim maka terpidana ya. Koruptor adalah bagian dari terpidana korupsi ya. Nah, kita mengenal lembaga pengadilan. Ada beberapa jenis pengadilan ya. Pengadilan umum. Nah, pengadilan umum dulu yang kita ketahui. Ada pengadilan umum, ada pengadilan agama, ada pengadilan tata usaha negara. Nah, pengadilan umum ada tiga tingkatan ya. Ada pengadilan negeri. Jadi pertama kali kalau ada sebuah kasus itu diadili di tingkat negeri, di pengadilan negeri ya, di tingkat kota atau kabupaten. Tapi walaupun negeri tidak ada pengadilan swasta ya. Katakanlah vonis di pengadilan negeri ya. Dena divonis 500 tahun misalnya penjara. Dena tidak puas vonis dari hakim. Apakah Dena masih bisa melakukan upaya hukum atau mau pasrah?
divonis oleh pengadilan negeri misalnya, tingkat kota kabupaten ya. Halo, Masih bisa minta itu minta apa ya? apa? Pembelaan. Iya, itu kan pembelaan itu setelah sebelum vonis ya. Jaksa yang menuntut misalnya dituntut oleh jaksa 100 tahun. Anda ada pledoi, pembelaan. Setelah pledoi barulah hakim. Tadi ya, hakim itu adalah memutus setelah adanya berbagai upaya persidangan, keterangan saksi, keterangan beberapa orang, keterangan terdakwa, keterangan siapapun yang diduga penting, setelah dituntut baru divonis ya. Tapi setelah vonis, ketuk palu di penjara 500 tahun. Kamu tidak nerima misalnya Dena, apakah mau pasrah atau masih bisa ada upaya hukum? Masih ada upaya hukum. Kemana? Kira-kira coba ada yang bisa bantu? Ini baru tahapan ke pengadilan negeri di tingkat kota kabupaten ya. Kalau tidak puas, misalnya Anda nyewa pengacara, Sohibul Hidayat SH misalnya pengacaranya ya. Kemana? Ke pengadilan tingkat tinggi ya. Ingat, tidak ada pengadilan swasta ya. Setelah pengadilan negeri, pengadilan tingkat tinggi. Kemana? Di tingkat provinsi ya, di Bandung kalau di Jawa Barat. Itulah yang disebut kan di naik ke tingkat banding ya. Itu vonisnya kalau nanti disidangkan di tingkat banding itu bisa memperberat, bisa meringankan ya. Kalau misalnya Dena tetap aja malah divonis 501 tahun di pengadilan tinggi. Apakah bisa menempuh jalur hukum lain setelah pengadilan tinggi? Kemana setelah pengadilan tinggi? Kemana? Kasasi. Ya, betul ya. Tapi jangan kasasi Adi Saputra ya, itu nama saya. Jadi ke pengadilan tinggi, ke Mahkamah Agung, yaitu ke tingkat kasasi. Itu yang sifatnya final dan mengikat. Ya. Sama itu juga bisa memperberat, bisa memperingan. Tergantung hakim agung nanti ya. Jadi ini fungsi hakim ya, yang harus benar-benar semua dari mulai kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan hakim itu harus benar-benar memiliki kompetensi, kapasitas, hati nurani, moralitas ya, biar benar-benar ada keadilan dalam setiap jenjang penegakan hukum di Indonesia khususnya ya, gitu. Jadi kalau sudah putusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung itu memang sifatnya final dan mengikat sekali lagi ya, tingkat akhir. Kalaupun memang ada upaya lain bisa, tapi bukan upaya hukum, mungkin lebih ke politik, yaitu mendapatkan grasi dan amnesti dari presiden ya. Itu kurang lebih ya mengenai jenjang-jenjang bagaimana proses peradilan dan lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia ya. Ini sampai ke Mahkamah Agung, kemudian nanti ada grasi atau amnesti dari presiden. Tapi kan tidak semua kasus juga kalau sudah selesai di pengadilan negeri ya, di pengadilan ya selesai ya, tidak ada yang keberatan baik jaksa maupun tersangka atau terdakwanya. Tapi kalau ada yang bisa terdakwa ya, bisa jaksa, ingat yang kasus Habib Rizik bisa kemarin ya. Jaksa tidak puas karena vonis Mega Bendung dan Petamburan hanya 5 bulan dan sanksi 20 juta misalnya. Maka ya jaksa yang bisa karena kurang vonis dari tuntutan jaksa. Tapi menurut Habib Rizik mungkin ini tidak adil karena saya tidak, ini bukan kejahatan, ini hanya pelanggaran prokes. Banyak kok yang berkerumun, banyak kok yang pesta banyak kok yang melanggar gitu kan, ini hanyalah pelanggaran biasa ya, bukan kejahatan pidana. Kalau hanya kan Anda ini orang kesehatan harusnya Anda gali ya masalah kesehatan ya. Karena kan sedang ramai juga ya. Yang kemarin terakhir adalah vonis gara-gara swab misalnya ya. Dituntut oleh jaksa 6 tahun. Bayangkan hasil swab, dia bilang gimana Bim hasil swabnya? Sehat-sehat saja. Hanya ngomong gitu dituntut 6 tahun ya. Bayangkan ya mau bagaimana hukum di negara kita. Bukan berarti kita dalam konteks pembelaan kepada siapapun, tapi dalam penegakannya. Banyak saya yakin ya. Kasus-kasus yang lebih mungkin parah ya. Bahkan pilkada, bahkan mungkin juga termasuk menteri maupun presiden dan gubernur ya yang memang banyak melanggar prokes. Tapi itulah yang dinamakan bahwa kita memerlukan reformasi hukum yang
menyeluruh ya. Karena di sekian banyak lembaga hukum, penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, kehakiman, termasuk juga hakim-hakim agung ya, MA, MKY, termasuk juga KPK ya. Nah kalau KPK, kalau korupsi itu memang sekarang tidak masuk ke pengadilan umum ya, tapi pengadilan tipikor. Dulu kenapa misalnya KPK ini menjadi lembaga yang cukup populer karena korupsi menjadi kejahatan yang sangat akut ya, dan polisi tidak mungkin semuanya bisa diatur oleh polisi. Sehingga lembaga lain dibuatlah lembaga baru untuk menghalangi kasus korupsi yang namanya ya KPK itu. Jadi sejajar fungsinya ya, KPK dan polisi. Walaupun sekarang ya KPK sedang mengalami masalah juga karena harusnya diperkuat, harusnya menjadi lembaga yang ditakuti gitu ya. Mungkin karena dulu orang banyak yang tak percaya pada polisi, tapi sekarang yang masuk ke KPK yang mayoritas ya orang-orang polisi juga, termasuk ketua KPK-nya ya. Jadi seperti NKRI katanya ya. Semua pos-pos penting ini sekarang banyak diurus oleh polisi. Jadi NKRI katanya Indonesia itu, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Ya walaupun kita masih banyak lah polisi-polisi yang baik ya. Tapi itulah yang saya maksud bahwa memang kita ini masih memerlukan reformasi hukum yang untuk supaya benar-benar tegaknya keadilan. Oke, mungkin saya minta waktu lagi 1 menit ya. Ada suatu cerita yang menggambarkan kisah penegakan hukum ya. Suatu hari ada seorang pencuri mencuri di suatu rumah ya. Naik ke jendelanya dan tidak kuat, jendelanya itu rapuh ya, kayunya jatuh dari rumah tersebut dan meninggal dunia. Keluarga pencuri tak menerima ya, keluarganya tidak menerima sampai meninggal ya, sehingga menggugat ke pengadilan pada pemilik rumah. Bayangkan pemilik rumah sampai digugat ke pengadilan ya oleh keluarga pencuri. Singkat cerita, terjadilah proses persidangan dan pemilik rumah mengadakan sebuah pembelaan atau pledoi tadi ya di persidangan itu. Betul, saya memang punya rumah yang akan dicuri dan pencurinya meninggal. Dan memang itu akibat jendelanya kayunya tidak kokoh. Tapi itu bukan salah saya juga karena saya sudah membetulkan rumah tersebut, jendela tersebut, kayu tersebut kepada tukang kayu, tukang kusen gitu ya, supaya kokoh. Tapi mungkin tukang kusennya tidak baik dalam memperbaiki rumah saya itu. Kata hakim, oke lah, kamu bebas, itu bukan salah kamu. Sekarang panggil tukang kusen. Dipanggillah tukang kusen ke pengadilan ya, tanya oleh hakim, "Hei, kamu benar pernah memperbaiki rumah dan tidak baik memperbaikinya sehingga ada orang tetap jatuh dari rumah tersebut dan mati?" Betul, kata si pemilik rumah. Tapi dalam pembelaannya sampai berapi-api si tukang kusen itu, pada saat dia sedang membentukkan rumah, di jalan kan jendela dekat jalan raya ya, jalan-jalan yang orang lewat. Ada perempuan lewat, cantik, pakai baju merah. Jadi sedang memperbaiki kusen, tidak konsentrasi ya, terganggu mungkin pandangannya. Silau pakai baju perempuan yang merah itu. Sehingga saya tidak salah, nggak terganggu. Kata hakim, oke, kamu bebas dari tuntutan, panggil si perempuan itu. Dipanggillah perempuan itu ke persidangan, kemudian ditanya lagi oleh hakim, betul kamu pernah lewat rumah itu dan memang pakai baju merah? Betul, Pak Hakim, saya memang lewat rumah dan memang pakai baju merah. Tapi saya tidak berniat punya baju warna merah. Saya meminta kepada tukang keselap, tukang pewarna baju supaya baju saya diwarnai warna hijau, tapi malah dikasih warna merah. Betul seperti itu kejadiannya? Betul, Pak Hakim. Oke, kamu bebas. Sekarang panggil si tukang celep. Dipanggil si tukang celep itu, tukang pewarna baju ke pengadilan ya. Hakim akhirnya mau memvonis. Betul, mengintegrasi gitu ya ke si tukang celep itu. Betul kamu mewarnai baju dari hijau ke merah, harusnya hijau malah jadi merah. Karena bisa lagi mengelak, si tukang celep itu divonis oleh hakim hukuman mati, dihukum gantung, tuk palu ya. Jadi yang bersalah si tukang celep. Mau dieksekusi di tiang gantung sudah menanti ya. Ternyata ada kesalahan teknis ya. Tiang gantungnya pendek, tukang celepnya tinggi. Sudah berjam-jam orang menyaksikan ya supaya puas nih ada hukum yang ditegakkan, ada yang bunuh harus nyawa, bayar nyawa, kata si
korban keluarga maling gitu ya. Teu paeh-paeh kan ya, si tukang selepnya tinggi, tiangnya pendek, sehingga 2 jam teu paeh-paeh digantung, tidak mati-mati. Karena cek hakim teh ini tidak mati-mati. Iya Kak Cenah, ada tiangna pendek, panjangna tinggi. Oke kalau gitu cari tukang selep yang pendek. Carilah tukang selep yang pendek, kamu dihukum gantung, dihukum mati. Naon kesalahan abdi? Apa kesalahan saya? Ya pendek katanya gitu ya. Gimana nih puas? Puas katanya gitu ya. Ya itulah salah satu kisah dalam beberapa kasus di kita kadang-kadang untuk mencari siapa yang bersalah, siapa yang bertanggung jawab ya. Carilah siapa ya orang yang bisa disalahkan. Oke mungkin itu ya pertemuan pesan dari saya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Silakan tadi kelompok ini belum nutup ya. Saya yakin tutup dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin ada sedikit kesimpulan dari kelompok kami. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum yang stabil dapat kita capai dengan menjaga struktur, substansi, dan kultur hukum, serta sarana dan prasarananya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.